kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang Perang Dingin. Saya Diva Chandra Odissetiva Aventuju akan menjelaskan materi Perang Dingin bagian latar belakang. Istilah Perang Dingin sendiri bukan berarti bahwa perang tersebut terjadi pada musim dingin, tetapi istilah Perang Dingin menggambarkan keadaan-keadaan konflik antara negara-negara yang tidak melibatkan aksi militer secara langsung, melainkan dilakukan melalui aksi-aksi politik, ekonomi, dan propaganda. Perang Dingin terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh Amerika Serikat yang merupakan bagian dari blok sekutu yang membuat negara tersebut menjadi negara adidaya. Negara adidaya sendiri di mana negara memiliki posisi yang dominan dengan kemampuannya untuk memberikan pengaruh dan memproyeksikan kekuasaan dalam skala yang lebih global. Meskipun Uni Soviet juga termasuk dalam blok sekutu, keduanya memiliki hubungan yang bersih tegang karena perbedaan ideologi, sehingga Perang Dingin terjadi akibat persaingan ideologi komunisme yang diusung oleh Uni Soviet menentang ideologi kapitalisme yang diusung oleh Amerika Serikat. Nama saya Melanie Aurel Hamidah, nomor absen 19. Saya akan menjelaskan pihak negara yang terlibat. Jadi, pihak negara yang terlibat dalam Perang Dingin yaitu Blok Barat atau kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan para sekutunya, dan Blok Timur atau komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet dan dengan para sekutunya. Negara yang tergabung dalam Blok Barat yaitu Inggris, Prancis, Italia, Jerman Barat, dan negara lainnya. Sedangkan negara yang tergabung dalam Blok Timur yaitu Polandia, Jerman Timur, Rumania, Hungaria, Bulgaria, dan negara lainnya. Negara-negara selain Uni Soviet bergabung dengan salah satu blok sebagai hasil dari pengaruh kedua superpower utama, Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang berusaha memperluas ideologi dan pengaruh masing-masing demi kepentingan politik dan keamanan global. Selain negara-negara inti tersebut, Blok Barat juga diperkuat dengan pembentukan aliansi militer NATO atau North Atlantic Treaty Organization yang beranggotakan negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara untuk menghadapi ancaman komunis. Blok ini menyebarkan pengaruhnya melalui bantuan ekonomi seperti Marshall Plan dan pengaruh budaya dari Amerika Serikat. Perkenalkan, nama saya Aldila Rizky Salsabila, nomor absen 1. Saya akan menjelaskan konsep politik Perang Dingin. Perang Dingin memiliki 3 konsep politik. Yang pertama adalah brinkmanship. Brinkmanship merupakan kebijakan politik untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan mengancam akan melakukan sesuatu yang berbahaya apabila yang diinginkan tidak didapatkan. Salah satu peristiwa pada Perang Dingin adalah krisis misil Kuba. Garis besar peristiwa ini terjadi karena Uni Soviet ingin Amerika Serikat tidak menyerbu Kuba. Untuk mengancam Amerika Serikat, Uni Soviet menempatkan rudal nuklir di Kuba. Kemudian Amerika Serikat menanggapi dengan menempatkan blokade laut di Kuba. Akhir dari perang ini adalah Soviet menarik rudal di Kuba. Kemudian yang kedua ada game teori. Terlepas dari kejadian krisis misil Kuba memunculkan alat analisis untuk memahami gerak politik di kedua kubu. Misalnya, pada tabel yang terdapat dalam PPT bisa dijelaskan bahwa jika Amerika Serikat membom Soviet, mereka akan mendapatkan keuntungan 5 dan keuntungan negatif 10. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena jika Amerika Serikat mengebom Uni Soviet pada hari ini akan dapat untung 5, tetapi besok Uni Soviet akan mengebom balik sehingga akan memberi kerugian sebesar negatif 100. Hal ini tentu berlaku sebaliknya, karena tidak ada pihak yang mempercayai pihak lain. Kemudian konsep yang ketiga adalah geopolitik. Geopolitik bisa didefinisikan bahwa seakan-akan dunia terbagi menjadi 2 bagian, seperti Korea Selatan dan Korea Utara, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, Jerman Barat dan Jerman Timur. Negara-negara yang terbelah tersebut menjadi boneka di antara pion-pion Amerika Serikat dan Uni Soviet. Karena Amerika Serikat berusaha menguasai area strategis yang ingin dikuasai Uni Soviet untuk mempersulit gerakan Uni Soviet.
Kenalkan, nama saya Natania Naja Mulia, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perang dingin. Yang pertama, pembentukan blok politik. Pembentukan NATO dan Fakta Warsawa membagi dunia menjadi dua blok ideologi. Contoh blok ideologi blok barat yang menganut kapitalisme dan demokrasi liberal, dan blok timur yang menganut komunisme dan sosialisme. Persamaan ideologi ini menciptakan rasa persatuan dan tujuan bersama, mendorong kerjasama dan dukungan timbal balik antara negara. Yang kedua, perlombaan senjata nuklir meningkatkan risiko perang nuklir dan menciptakan ketakutan akan pemusnahan massal. Ancaman perang nuklir global yang selalu ada menciptakan ketegangan dan ketakutan yang konstan di seluruh dunia. Doktrin menghancur bersama mutually assured destructural atau MAD menggambarkan skenario di mana serangan nuklir oleh satu pihak akan memicu pembalasan yang menghancurkan kedua belah pihak. Yang ketiga, konflik regional memicu banyak konflik dan perang di seluruh dunia seperti perbedaan etnis atau agama. Ketegangan antara kelompok etnis atau agama yang berbeda dapat memicu kekerasan dan konflik, terutama jika dibarengi dengan ketidakadilan atau diskriminasi. Contohnya konflik di Balkan atau di beberapa negara Afrika. Perselisihan perbatasan. Sengketa perbatasan yang belum terselesaikan dapat menjadi sumber konflik yang berkepanjangan, terutama jika dipicu oleh klaim teritorial yang saling bertentangan. Contohnya konflik Laut Cina Selatan. Yang keempat, pengaruh ideologi. Membentuk politik dan budaya di banyak negara. Di banyak negara ideologi memainkan peran sentral dalam politik, membentuk kebijakan publik, struktur pemerintah, dan sistem politik secara keseluruhan. Ideologi seperti liberalisme, konservatisme, sosialisme, dan komunisme menawarkan perspektif yang berbeda tentang perang negara, hak individu, dan distribusi kekayaan. Perbedaan ideologis ini seringkali menjadi sumber konflik dan persaingan politik. Yang kelima, ketegangan global menciptakan ketegangan dan ketidakpastian dalam hubungan internasional. Ketegangan global merujuk pada situasi internasional yang ditandai oleh meningkatnya ketidakpastian dan konflik di berbagai wilayah dunia. Ini bukan fenomena tunggal, melainkan kumpulan berbagai faktor yang saling terkait dan kontribusi pada meningkatnya risiko konflik dan ketidakstabilan. Kenalkan, nama saya Tan Anggun Maharani dari absen 36. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendorong perang dingin. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama adalah ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di akhir perang. Selama tahap akhir Perang Dunia II, aliansi antara Uni Soviet dan negara-negara sekutu lainnya mulai runtuh. Perpecahan dapat dirasakan ketika konferensi Yalta yang berlangsung pada 4-11 Februari 1945. Konferensi Yalta membahas tentang pertemuan antara pemimpin Amerika Serikat dan Uni Soviet. Konferensi Potsdam sendiri membahas mengenai kekalahan Nazi Jerman, menangani konflik pasca perang, dan banyak sejarawan yang memandang bahwa dua konferensi ini awal dari Perang Dingin karena pertemuan tersebut menandai ketidakpercayaan satu sama lain. Yang kedua adalah perlombaan senjata nuklir. Keberhasilan proyek Manhattan yang menghantam Jepang pada saat itu membuat Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki senjata nuklir. Setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945 karena kedua kota mereka dibom oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi negara pertama yang membuat bom nuklir karena proyek Manhattan itu. Perlombaan senjata nuklir semakin meningkat. Kedua negara mengembangkan cukup banyak senjata nuklir yang dapat berfungsi sebagai alat pertahanan maupun pematik perang. Selama perang berlangsung,
Blok Barat dan Blok Timur bersaing dalam berbagai bidang senjata, teknologi, dan ekonomi. Namun, keduanya tidak memilih menggunakan senjata, tetapi mereka tetap mengembangkan senjata nuklir baik Amerika Soviet atau Uni Soviet. Yang ketiga adalah perbedaan ideologi. Konflik ideologi bermula karena perbedaan pandangan. Uni Soviet adalah negara komunis pada prinsip sosialisme, sedangkan Amerika Serikat adalah negara demokrasi liberal modern dengan prinsip individualisme. Dapat dikatakan bahwa Uni Soviet berada di sisi paling kiri spektrum ekonomi, sedangkan AS di sisi paling kanan. Selama Perang Dingin, Uni Soviet berusaha meluas komunisme di wilayah lain. Sebaliknya, AS berusaha menghentikan penyebaran komunisme dengan kebijakan penahanannya. Bahkan Presiden AS sendiri, Harry S. Truman, mengembangkan kebijakan untuk menahan penyebaran komunis. Perkenalkan, nama saya Sonia Fauzia, absen 35, dan saya akan menjelaskan tentang akhir dari Perang Dingin. Mulai tahun 1970, keadaan antar negara di dunia mulai membaik dan sudah berkurang secara berangsur-angsur. Pihak Barat mulai bisa memperbaiki hubungan lewat penandatanganan perjanjian SALT yang berisi pembatasan jumlah senjata nuklir yang dimiliki kedua negara, peningkatan pengawasan bersama, dan pencegahan persaingan penempatan rudal anti balistik atau ABM. 2. Uni Soviet berubah setelah Mikhail Gorbachev ditunjuk sebagai Komite Sentral Partai Komunis. Ia menerapkan strategi glasnost dan perestroika. Glasnost berarti keterbukaan dalam bahasa Rusia, adalah kebijakan peningkatan keterbukaan dalam pemerintah di Uni Soviet. Gorbachev menerapkan kebijakan ini untuk mengurangi korupsi di pemerintahan dan di Partai Komunis, serta mengurangi penyalahgunaan kekuasaan oleh Komite Sentral Uni Soviet. Perestroika atau berarti restrukturisasi dalam bahasa Rusia merupakan serangkaian perubahan kebijakan ekonomi Uni Soviet yang dimulai dari tahun 1980. 3. Runtuhnya Uni Soviet. Selama Perang Dingin, Uni Soviet memiliki wilayah terbesar di dunia dan menjadi pusat aliansi negara-negara komunis Blok Timur. Namun, krisis ekonomi dan politik Uni Soviet pada 1980-an berdampak pada hampir setiap aspek kehidupan. Bahkan, konsep perubahan yang dikemukakan oleh Mikhail Gorbachev melalui program glasnost dan perestroika justru membuat Uni Soviet semakin tidak stabil karena menimbulkan oposisi dan munculnya sistem kapitalisme baru. Sistem otonomi perestroika terbilang cepat meruntuhkan Uni Soviet karena 15 wilayahnya satu persatu berani memisahkan diri dan menyatakan kemerdekaannya menjadi sebuah negara. Pada akhirnya, Uni Soviet runtuh pada 26 Desember 1991 yang secara resmi mengakhiri Perang Dingin. 4. Bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur. Ketika Perang Dunia II berakhir pada 1945, Jerman mengalami kekalahan, sehingga wilayahnya dibagi menjadi 4 zona kependudukan yang masing-masing diduduki oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Pada 1949, 3 wilayahnya dikuasai AS, Inggris, Prancis bergabung menjadi Jerman Barat, sedangkan bagian Uni Soviet berubah menjadi Jerman Timur. Pada 1961, dua wilayah ini dipisahkan dengan tembok Berlin. Sepanjang 1980-an, kondisi ekonomi dan politik Uni Soviet karut-marut, yang kemudian berdampak pada aspek kehidupan masyarakat. Guna mengatasi permasalahan itu, Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev berupaya memperbaiki keadaan dengan mengeluarkan kebijakan bernama glasnost atau keterbukaan politik dan perestroika atau restrukturisasi ekonomi. Kebijakan ini membuat sistem komunisme mulai berubah menjadi sistem yang jauh lebih demokratis. Akibatnya banyak negara bagian Uni Soviet yang justru melepaskan diri. Begitu pula dengan rakyat Jerman Timur yang memberontak. Mereka meruntuhkan tembok Berlin yang menjadi tanda bahwa rezim komunis di Jerman Timur berakhir. Pada 3 Oktober 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur akhirnya bersatu kembali. Kelima atau yang terakhir, bubarnya Pakta Warsawa. Pakta Warsawa merupakan aliansi pertahanan negara-negara komunis sosialis di kawasan Eropa Tengah dan Timur. Pakta Warsawa dibentuk pada 14 Mei 1955 setelah Blok Barat membentuk aliansi pertahanan bernama NATO.
Negara-negara anggota Pakta Warsawa adalah Uni Soviet, Polandia, Rumania, Hungaria, Cekoslowakia, Bulgaria, Albania, dan Jerman Timur. Krisis yang dialami Uni Soviet tidak hanya membuat Jerman Timur berani memberontak dan bersatu kembali dengan Jerman Barat. Kemerosotan Uni Soviet memicu gelombang revolusi di kawasan Eropa Timur serta adanya perpecahan antara negara-negara komunis. Permasalahan ini pada akhirnya membuat Pakta Warsawa dibubarkan pada 1 Juli 1991. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.